Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menghantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan magnet yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Datanglah Tuhan melalui Roh yang Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita buka bahan PhD Patanakon Hatta Nindewata, PhD, bahasa Indonesianya pendalaman Alkitab. Ya, mari kita buka Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Nah, ayat 11 dibaca semua kaum laki-laki, ayat 12 kaum perempuan, ayat 13 saya sendiri, ayat 14 sama-sama kita ya. Udah dapat? Nah, dibaca dari judulnya ya. Diawali dengan kaum laki-laki membaca Ibrani 9 ayat 11 dari judulnya, dua-dua ya. Nah, itulah kan, hanya membaca doang nggak bisa. Belum sukses kalian, belum. Nah, hanya membaca aja nggak bisa kalian. Coba baca ayat 11 mulai dari judulnya, dua-dua ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sama-sama kita. Banyak darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, terima kasih adik-adik yang baik. Ya, kita beribadah di tradisi Yahudi tiap tahun harus ada korban penghapusan dosa. Bawaan kita sudah berdosa. Jadi harus, anehnya manusia berdosa, siapa yang korban? Lembu jantan, apa tadi lagi? Coba, kita yang berdosa, siapa yang jadi korban? Apa aja? Darah domba jantan, darah lembu jantan, terus lembu muda. Kita yang berdosa, hewan jadi korban untuk menghapus dosa kita. Bisakah darah hewan menghapus dosa manusia? Pertanyaan, bisakah? Siapa pelaku berbuat dosa? Siapa? Manusia atau hewan? Bisakah darah hewan menghapus dosa manusia? Berarti darah hewan ini hanya sebagai perantara mengingat dosa kita. Nah, setelah Yesus datang, tidak ada lagi pengantara. Darah Yesus, tubuh Yesus yang tersiksa, yang disalibkan, harus sama-sama darah yang menghapus dosa kita, darah Yesus. Jadi
secara lahiriah kita ini dihapus dosa kita secara lahiriah dari darah lembu, darah domba, lembu muda. Nah, mulai dari si Adam sampai sebelum Yesus datang, tak sampai-sampai kita suci, tak sampai-sampai kita dibenarkan, tak sampai-sampai kita disucikan. Jadi kalau kita berbuat dosa setiap tahun harus beli domba jantan, beli lembu jantan. Tahu kata jantan ini apa? Jantan ini penanggung jawab. Laki-laki jantan penanggung jawab. Kalau betina itu kan mengikut kepada penanggung jawab. Adam penanggung jawab. Hawa itu mengikut kepada penanggung jawab, seiring. Jadi siapa sini anak sulung, penanggung jawab pertama untuk adik-adiknya. Ingat itu, yang anak sulung. Ya. Nah, sudah sampai sini dipahamkan betapa lebihnya darah Yesus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, tak bernoda, akan menyucikan hati nurani kita. Wah, senang sekali disucikan. Lawan kata suci apa? Lawan kata suci? Apa? Lawan kata suci aja, cepat-cepat. Salah nggak disalahkan, salah nggak disanksi. Lawan kata suci apa ya? Dari sini. Lawan suci apa sih? Aduh, nggak bisa kan? Kalian orang hebat loh deh. Kok jadi kalian simpan-simpan kehebatan kalian? Lawan suci apa? Iya, kok lama kali kalian bilangnya aduh. Kok takut-takut? Kalian harus fight. Katakan, salah nggak dihukum kok, salah nggak disalahkan, salah nggak direndahkan. Najis, ya kan? Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan. Jadi tak bercacat menyucikan hati nurani kita. Ternyata hati nurani kita ini pernah najis. Najisnya di mana? Ketika tergoda melakukan dosa. Dosa itu banyak deh, banyak kali dosa. Dulu hanya satu dosa, peraturannya satu di Taman Eden di tengah-tengah. Sekarang tambah 10, tambah lagi udah banyak nih. Apa dosa nih? Bohong, pura-pura, itu juga dosa. Tahu pura-pura? Pura-pura tidak tahu tapi tahu, itu dosa juga sebenarnya. Karena dia menutupi sesuatu yang benar. Nah, jadi dia Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang udah paham kan? Kita ini yang tadinya najis ternyata sudah disuci. Sudah. Kapan kita disucikan? Ketika kita waktu bayi dibaptis. Yang kedua, ketika kita nanti naik sini. Ketika kita sudah percaya. Kapan kalian percaya pada Yesus? Saya tanya dulu kalian. Kapan? Kira-kira mau berapa tahun kalian baru percaya pada Yesus? Dari hati nurani, dari yang kalian terima asupan pendidikan agama Kristen di sekolah. Kira-kira kapan logikanya? Pada waktu kelas sudah tahu kalian. Kita percaya karena sudah tahu deh. Masa kalian percaya kepadanya tidak tahu? Ini hari ini gelap atau terang? Nih, ulangnya terang atau gelap? Paham kan? Udah tahu kan terang ini? Kapan kalian percaya pada Yesus?
ketika kita sudah mengerti dan memahami, percaya. Nah, kapan itu kira-kira? Pada usia berapa? Kalian menikmati pengajaran dari orang tua percaya pada Yesus kapan? Kan nggak tahu kalian kapan kalian percaya pada Yesus. Saya juga nggak tahu dulu. Yang tahunya disuruh ke gereja. Tuhan Yesus itu menebus dosa kita masuk surga karena dosa. Percaya, udah gitu aja. Ya. Tapi Yesusnya belum kenal siapa Yesus. Yesus itu Tuhan, oh iya. Nah, ketika kita percaya, jadi ketika kita disucikan waktu dibaptis, kita tidak berdosa, kita betul-betul masih murni, kudus, suci adanya. Yang kedua, ketika kita menerima pengajaran dari orang tua kita, disuruh ke gereja, ya, datang ke gereja, berjumpa dalam sekolah minggu, diajarkan. Berarti pada waktu anak sekolah minggu, kan sudah percaya pada Tuhan Yesus, cuma belum paham benar siapa sosok Tuhan Yesus siapa. Naik CD lah kalian nanti, belajar CD, sudah mulai paham. Atau menerima pendidikan agama Kristen di sekolah, sudah mulai paham. Nah, oke. Nah, sekarang sampai di sini dulu, bahwa kita sudah paham, kita ini yang tadinya najis disucikan. Ketika kita percaya, kita sudah ciptaan baru. Baca dulu mana kita tulis ini. 1 Korintus 15, coba baca. Ya, ini. Dua Korintus ya, taruh. Dua Korintus 5 ayat 17. Ini harus hafal mati, lebih hafal dari Pancasila deh. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita sama-sama baca dua-dua ayat. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah menamakan kita dengan dirinya, yang telah percayakan dengan perdamaian. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita damai itu kepada kami. Wah, luar biasa, plong lah dek. Aduh, plong sekali kita. Ya, kita ini ciptaan baru, tidak lagi najis, tapi kita menjaga kesucian bersama Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan beserta kita itu Immanuel. Dari pihak Tuhan, Tuhan beserta kita. Dari sejak kita di kandungan ibu, lahir hari ini sampai mati. Nah, sekarang dari pihak kita apa? Kita bersama Tuhan. Kapan kalian bersama Tuhan? Tiap hari? Belum tentu. Tiap minggu? Belum tentu. Tiap malam minggu seperti ini? Belum tentu kalian bersama Tuhan. Karena datang kemalasan, nggak suka sama orang lain, nggak suka dengan seseorang, nggak mau ketemu si A, malas aku. Berarti kalian hanya bersama siapa? Bersama keegoan. Kalian bersama keegoan. Kapan kalian bersama Tuhan? Kalau sakit, nggak mau mati. Tuhan, aku sakit Tuhan. Aku ingin Tuhan sembuhkan. Kapan kalian bersama Tuhan? Mau Natal nanti. Tuhan, aku mau Natal, mau liturgi. Terima kasih Tuhan, aku diberikan baju baru, sepatu baru. Ketika ada maunya aja kalian bersama Tuhan. Ketika disuruh tugas pelayanan, tapi belum tentu hati kita bersama Tuhan. Nah, tolong ya adik-adik di sini, jangan langsung pulang. Kita mau bersama Tuhan. Kalau ada Natal, ya, kalau ada Natal, bersama Natal. Natal itu artinya apa?
hanya satu kata Natal khusus untuk Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Natal itu kelahiran Juru Selamat. Kita dilahiri ulang tahun, hari ulang tahun. Tuhan Yesus memang hari ulang tahunnya tanggal 5 Desember ya. Tapi kalau ulang tahun seperti kita ini siapa? Orang berdosa kita. Nah, peristiwa Natal peristiwa kelahiran Juru Selamat. Nah, makanya namanya Natal. Hanya sasarannya kepada satu sosok, seseorang. Siapa itu? Yesus. Kalau ulang tahun, banyak kita ulang tahun ini. Saya ulang tahun, ini semua ulang tahun. Beda-beda orangnya. Tapi untuk Natal, sosoknya hanya satu, tunggal, Yesus. Nah, tolong habis PAD, kalian jangan pulang. Pastikan kalian bersama Tuhan. Caranya apa? Duduk bersama, mengingat Yesus telah menyucikan hati kita, yang telah membersihkan kita. Ya. Tuhan lahir, kita sibuk. Tuhan mati, kita dituduh. Ya kan? Yesus mati karena apa? Dosa kita kan? Kan kita yang dituduh. Kita akan dituduh nih. Yesus mati karena dosa kita. Memang betul tuduhan Tuhan sama kita. Kau kan mati gara-gara dosamu, kata Tuhan Yesus. Memang iya Tuhan, kami berdosa Tuhan. Itulah, maukah datang merayakan kematianku? Mau Tuhan. 3 kali kau gak mau datang ke gereja peringatan hari kematian Yesus. 3 kali kau gak datang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Orang dosa semua tuduhan memang sama kau, kalian kok sama saya. Nah, sekarang Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir, kita sibuk dong. Ya kan? Sibuk mana? Sibuk latihan Natal, sibuk cari galangan dana, bazar, ngamen. Sibuk apa lagi? Sibuk rapat. Ya sibuk. Kalau kalian gak sibuk, berarti kalian belum bersama Tuhan. Kalian masih bersama ego. Melihat enaknya aja. Hati-hati deh kalau kalian sakit. Baru yang nama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Nah, bersama Tuhan lah kalian. Ya Tuhan, mau ujian Tuhan, berikan aku daya ingat yang kuat. Ya Tuhan, nah, aku mau tampil liturgi nanti. Udah beli baju baru, tiba-tiba kalian gak mau karena kesal sama seseorang. Gak mau kalian. Tuhan, aku ampuni dia Tuhan, dia melukai hatiku. Aku mau berdamai. Jadi tolong pastikan kalian bersama Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, Immanuel dari kata dua, Imanu dan El. El artinya Tuhan, Elohim. Elohim. Imanu beserta dari awal sampai akhir. Dari tidak ada menjadi ada. Dari kelahiran sampai kematian. Tuhan Yesus itu datang deh sampai kita mati. Di situ dia di kuburan. Tapi kita, dari pihak kita harus bersama Tuhan. Yang paling enteng 4 kalinya deh bersama Tuhan hari-hari yang besar. Paskah, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenakan Yesus ke sorga. Turunnya Roh Kudus. Natal 5. Minimal 5 kali kita satu tahun ke gereja. Kalau kalian nggak mau bersama Tuhan tiap minggu, bolong-bolong. Tahu bolong-bolong? 52 minggu 1 tahun. Kalian hitunglah, aduh, aku belum bersama Tuhan. Kenapa? Bolong-bolong. Sekali 3 bulan baru gereja, sekali 4 bulan. Tambah hari raya yang 5 ini, 3 tambah 5, 8 kalinya aku ke gereja. Berarti kalian belum bersama Tuhan. Dan masih lebih dominan bersama keegoan. Ya, tolong kalian yang ada di sini komitmen. Ini mau Natal 3 bulan lagi. Kita harus sibuk kerjasama. Nanti bersihkan lantai, dekorasi. Nanti siapa petugas yang mengambil kayu, siapa petugas yang mendirikan mic, ya, bergegas
bergegas. Sama-sama kita sebutkan dulu. Bergegas. Bergegas. Lebih enak bergegas ya, pulang sibuk gak enak ya. Macam kita aja punya Tuhan Yesus, ya kan? Kita punya Tuhan Yesus kan? Ini ketua ini sibuk kali dia. Kayak dia aja punya Tuhan Yesus. Kalau bisa bergegas itu, tiap kita ini bergegas. Siapa sini yang naik sepeda motor, dia menggas. Mantap kali, keren kan? Pelan-pelan, kayak cewek, kayak mama, kan? Tapi jalannya mulus, nggak ada apa-apa. Nah ini ngetes dia, ya, uji nyali dengan apa namanya itu, adrenalin. Dia lari 80, lari 100, baru turun. Tiba-tiba betul lewat kucing. Wah. Nah, jadi enak menggas. Gas itu sekarang. Nah, tolong kalian menggas, ya. Bergegas. Kalau tidak kalian gas ini motor, mau cantik motornya, mau motor butut-butut, motor NMAX, kalau nggak kalian gas ini hidup mesinnya nggak jalan deh. Tolong semua kita nih, ibarat nanti kalian pulang naik sepeda motor, ingat aja gas ini. Oh iya, aku mau bersama Tuhan, sama seperti aku bersama motorku ini. Enak sekali. Wah, senang bahagia. Ya, kecuali yang dibonceng, sewa batu. Siapa sih yang dibonceng? Ya, kalau yang dibonceng ini tinggal enak aja dia. Kalau bisa gantian, yang tadi dibonceng membonceng. Nah, ya, tapi kalau memang nggak tahu naik motor, jangan coba-coba. Nanti udah sampai di sini dulu. Komitmen dulu deh. Mau nggak kalian bergegas? Lihat Tuhan Yesus, jangan lihat pendeta. Kalau lihat pendeta, berarti lihat soal kepuasan atau tidak puas. Kalau hanya lihat ketua, panitia, sekretaris, bendara, ada waktu kalian yang tidak suka, tidak cocok, kalian nggak mau datang. Itu namanya bersama ego. Tapi turunkan ego kalian. Nah, ini ego nih. Nah, di sini Tuhan Yesus. Jangan sini, ego di sini, jangan sini Tuhan Yesus. Nah, ini kalian Tuhan Yesus di bawah. Nah, tergantung keegoan kalian lah. Kalau cocok nyaman nanti, nah, baru bersama Yesus kalian sama. Kira-kira nanti ego kalian nggak ini, Yesus turun lagi. Gini aja dong. Nggak pernah Tuhan Yesus di sini. Padahal Tuhan Yesus yang memberkati kita, ya. Udah sampai di sini dulu. Mari kita pertama ingatlah kita telah didamaikan oleh Tuhan dengan dirinya itu salib. Salib, ya. Kalau bilang salib, apa beda salib dengan silam? Dengan sabil. Salib beda dengan silam apa? Dengan sabil. Ini salib, silam, sabil. Salib itu pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan. Kalau silam apa deh? Silam aku, silam aku, itu betul silam aku. Salah hitung. Dana uang masuk bazar tadi 250.000, tapi ketulis 260.000. Silap aku situ, bah. Nah. Kalau sabil, perang sabil. Tetangga kita sebelah berperang melawan perang salib. Wah. Cocok. Jadi kalau bilang ingat sabil, perang itu deh. Kalau salib, pengorbanan. Kalau silap, kesalahan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami aminkan firman-Mu. Betapa Engkau menyayangi kami Tuhan. Engkau hidup
di dalam diri kami. Allah menjadi manusia, rela mati, tersiksa, dihianati, dijual 30 sikal oleh Yudas. Namun ketika Tuhan mati di kayu salib, itulah kematian kami. Dan ketika Tuhan bangkit, itulah harapan, penghiburan, kekuatan. Kami akan juga bangkit pada hari terakhir, di mana kami hidup bersama Tuhan Yesus di sorga. Namun kami masih di dunia ini Tuhan. Kami kadang-kadang Tuhan Yesus mengingat Engkau. Kami paham Tuhan, Engkau beserta kami. Tapi kami jarang bersama Tuhan. Yang hidup adalah manusia ego kami. Kami lihat situasi kondisi dulu, ya Tuhan Yesus. Kalau hati kami nggak nyaman, nggak suka sama seseorang atau yang lain, nggak mau diajak datang. Padahal kami sedang berjalan memperingati hari Natal. Seseorang yang luar biasa, tokoh terbesar sepanjang hidup kami di dalam batin, jiwa, alam bawah sadar kami, juru selamat kami. Tuhan, berikan kami Roh Kudus Tuhan Yesus, supaya kami kembali ke laptop, kembali ke kesadaran bahwa Tuhan menyayangi kami. Kami mau merayakan Tuhan, kami mau bergegas. Nanti habis PHD ini Tuhan, panitia kembali rapat bersama pendamping kami, Amang, Charlie, Siahan. Tuhan, di dalam proses ini kadang-kala banyak dinamika yang terjadi di komunikasi, pembicaraan, speak up kami yang mungkin tidak baik, ataupun komunikasi kata-kata di grup WA, atau ketika kami berjumpa satu sama lain. Kami kadang-kadang lebih membesarkan gelembung ego kami daripada gelembung nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, berkatilah Bapak, Mama kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki. Karena kami tahu dan sadar kami masih di bawah asuhan, bimbingan, ketergantungan bagi orang tua, dari orang tua kami. Karena kami masih disekolahkan, dipenuhi kebutuhan makan minum, pakaian, sepatu, celana, semua Tuhan bersumber dari rezeki yang dari Tuhan lewat pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, walaupun ada uang kami di saku kami, di dompet kami, di tas kami, ajari kami Tuhan untuk menguasai dan mengendalikannya seturut dengan situasi kondisi yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Charlie, berikan dia kesabaran dalam memberikan bimbingan, ajakan, arahan untuk kami semua bersama-sama bekerja sama satu sama lain di bawah kepanitiaan oleh teman kami si Rahel di sini sebagai ketua, dan sekretaris juga teman kami dan bendahara dan selainnya. Tuhan Yesus, kami mau mengingat-ingat Tuhan saja. Kalau kami hanya mengingat orang-orang, kadang-kala ego kami muncul, sehingga kami lupa bahwa kami telah ditebus Tuhan, kami telah disucikan. Betapa teganya kami Tuhan kalau kami tidak mau bersama-sama merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, berkati panitia yang terus bersusah payah. Kami tidak membiarkan mereka sendirian, dan panitia juga tidak terlalu memerintah-merintahkan saja, tapi ikut mengajak bekerja sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami menggalang dana beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, bazar makanan, salad, kerupuk, pujian, nyanyian. Terima kasih Tuhan mendatangkan semangat kami dalam merayakan Natal. Terima kasih Bapa, semua permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir, yang telah menyucikan,
yang telah memberikan darah dan tubuh kepada kami orang berdosa. Amin. Kita bernyanyi nomor 198. Damai kesabaran. Yesus, kau bukan milikku. Kan kemana aku yang berdosa, mohon ampunan. Sungguh tak ada bagai Kau Tuhanku. Hanya Kau Tuhan, kebahagiaan, kehidupan. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.